Oke, selamat ketemu lagi teman-teman dengan channel Aglonema Gunung Kidul. Channel yang memberikan inspirasi berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana kita berbudidaya atau menghobi atau berhobi tentang tanaman hias aglonema. Untuk video kali ini sesuai dengan beberapa permintaan dari teman-teman yang sudah berkomunikasi dengan kami secara pribadi, saya kali ini akan sedikit banyak berbagi pengalaman terkait dengan media. Sekali lagi saya tegaskan, ketika ada teman-teman atau sahabat-sahabat aglonema yang mengatakan apakah media ini baik, apakah media ini terbaik, saya tidak bisa menjawab, karena bagi saya secara pribadi yang namanya media itu bukan yang terbaik, bukan yang baik, tetapi yang paling cocok di daerah teman-teman semua. Mengapa begitu? Seperti video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa setiap wilayah, setiap geografis itu yang mempunyai kondisi lingkungan, baik itu cuacanya, baik itu iklim, panas, dataran, dan sebagainya, angin, itu akan sangat berpengaruh terhadap media yang akan digunakan. Maka dari itu bisa saya simpulkan bahwa media yang paling baik adalah yang paling cocok di wilayah teman-teman sendiri. Kemudian untuk video kali ini atau berbagi pengalaman kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang media untuk jenis aglokultur atau jenis aglo impor. Apakah berbeda dengan jenis aglo lokal? Saya katakan saya secara pribadi berbeda. Nah, sesuai dengan fungsi dari media tersebut adalah media itu dalam untuk jenis aglonema harus memberikan beberapa aspek. Yang pertama adalah nutrisi. Yang kedua adalah setelah nutrisi, yang kedua adalah porositas dari media itu juga sangat diperlukan. Nah, maka dari itu di sini saya akan memberikan berbagai pengalaman terkait dengan media aglonema yang diimpor, artinya didatangkan dari luar Indonesia. Ya, pengertiannya, pemahamannya tentu itu adalah di luar Indonesia itu cuaca, iklim itu jelas berbeda dengan di sini. Maka dari itu yang harus kita pahami adalah mari kita pelan-pelan menyesuaikan dari tanaman awal dengan ketika tiba di Indonesia. Nah, sering beberapa penghobi, terutama pemula itu mengatakan jangan beli aglo yang impor karena akan mudah mati. Tetapi mari kita pahami dulu bahwa mati dan tidak aglo impor itu tergantung, memang pertama adalah bibitnya, yang kedua adalah tergantung bagaimana ketika pertama kali tiba di wilayah Indonesia itu harus tahu cara merawatnya. Nah, di sini adalah media yang sering saya gunakan untuk menanam aglo-aglo impor. Nah, apakah berbeda? Berbeda. Untuk aglo impor itu saya hanya menggunakan 3 buah campuran jenis media. Mengapa begitu? Karena mari kita pahami aglo impor itu rata-rata di kultur jaringan itu cara perbanyakan aglonema dengan menggunakan kultur jaringan. Sehingga kalau kita lihat barang yang datang ke Indonesia itu seragam karena di kultur jaringan. Dan tentunya ketika di kultur jaringan itu, yang pertama biayanya lebih mahal, yang kedua adalah saya yakin dan percaya itu sudah benar-benar diuji, benar-benar
diperhatikan mulai dari nutrisi, penyiraman, sinar dan sebagainya itu mungkin lebih konsisten di luar Indonesia sana. Maka ketika tiba di Indonesia kita harus paham memperlakukannya. Nah, media di sini yang saya gunakan adalah yang pertama adalah sekam fermentasi. Sekam fermentasi di sini adalah sekam yang sudah saya fermentasi basah ya, modelnya basah itu dengan EM4 dan gula tebu atau tetes tebu. Orang sering menamakan tetes tebu atau apa ya, gula nggak bisa gula bisa. Terus fermentasi ini sudah saya campur dengan fermentasi bambu sebagai humusnya atau komposnya, terutama untuk meningkatkan kandungan N. Kita pahami dulu bahwa sekam fermentasi di sini ketika dinamakan sekam fermentasi sudah jadi itu adalah yang pertama adalah berubah warna. Nah, ini warnanya berubah. Di sini kita bisa memahami warnanya berubah, sudah berwarna lebih coklat, terus teksturnya lebih lembut. Teksturnya ini lebih lembut ketika kita kita genggam seperti ini, tidak seperti sekam mentah. Nah, apa atau fungsinya sekam fermentasi di sini? Sekam fermentasi di sini adalah yang pertama adalah meminimalisir tumbuhnya gulma. Karena ini difermentasi maka ada kenaikan suhu sehingga sisa-sisa dari sekam yang masih ada padinya yang harusnya tumbuh itu akan mati, sehingga akan meminimalisir untuk tumbuh rumput, cendawan dan sebagainya. Kemudian sengaja saya campur dengan daun bambu ini adalah untuk menambah nutrisi kandungan N. Sengaja saya tambah untuk menambah nutrisi kandungan N. Nah, selain itu sekam ini juga lebih ringan dan lebih porositas adalah salah satu syarat untuk menanam aglonema. Ini juga aglonema impor ya, Ocim Suksom yang sudah saya tanam dengan media saya. Kemudian yang kedua adalah kokopit. Ini bisa dilihat, ini adalah kokopit yang sudah saya fermentasi juga kurang lebih sekitar 3 minggu untuk menghilangkan, yang pertama adalah kandungan minyak, yang kedua adalah untuk menghilangkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tanaman seperti Fe atau zat besi, aluminium, itu tidak dibutuhkan oleh tanaman. Nah, kita tentunya juga tahu bahwa kokopit mempunyai porositas yang baik karena bentuknya ringan, berpori, sehingga memudahkan pertukaran udara di dalam pot atau di dalam media. Nah, artinya seperti ini itu akan memudahkan pertukaran ketika menggunakan kokopit. Ini sudah menggunakan kokopit, itu akan memudahkan pertukaran udaranya lebih lancar. Kemudian yang kedua, kokopit ini ringan sehingga ketika ringan ini yang kalau untuk dunia marketing packingnya untuk biaya ongkirnya tidak terlalu mahal. Itu. Kemudian yang ketiga adalah kapur dolomit. Nah, ini yang mungkin jarang dipakai oleh teman-teman. Ini adalah kapur dolomit. Tentunya kita pahami dulu mengapa saya menggunakan kapur dolomit. Kapur dolomit itu kaya akan magnesium dan kalsium. Fungsinya adalah untuk menetralisir keasaman. Tentunya kita paham ketika tumbuhan itu disiram, maka kadar keasaman media itu akan naik. Maka lama-kelamaan akan menjadi asam lah. Maka cara untuk menetralisir itu adalah
saya memberikan kapur dolomit ini. Nah, bagi saya 3 itu saja sudah cukup. Bagi saya 3 itu saja sudah cukup. Antara sekam fermentasi daun bambu, kemudian kokopit, dan dolomit. Ini saja bagi saya sudah cukup untuk menanam aglonema kultur. Maka dari itu, kalau ditanya perbandingannya berapa, saya menggunakan perbandingan ini 4, ini 2, kokopitnya 2, dan ini secukupnya saja. Jangan terlalu banyak juga. Nah, jangan terlalu banyak juga. Ya, itu yang sering saya gunakan untuk media aglonema kultur. Dan perlu dipahami juga ketika menanam aglonema itu juga harus diperhatikan penataan akarnya. Jangan sampai akar itu bergerombol. Tetapi kalau bisa sebisa itu sebar, tidak saling menumpuk gitu. Untuk cara menanamnya bagaimana? Cara menanamnya yang pertama tentunya di video sebelumnya saya sudah berbagi tentang ukuran pot. Ya, ada ukuran pot. Biasa setelah kita campur media dengan perbandingan yang seperti saya aturkan di awal tadi, apakah boleh menggunakan pupuk kimia jenis apa ya, jenis slow release? Boleh, saya menggunakan jenis ini slow release dengan kandungan 19, 14, 14, 19, 14, 13, saya lupa. Intinya ini juga pupuk slow release, dan ini kalau dipakai bisa bertahan kurang lebih sekitar 180 hari ya. Nah, ini salah satu jenis apa ya, pupuk. Saya kira semua pupuk sama ya, yang membuat kadar keasaman pada media tanam itu naik itu ya. Salah satunya adalah jenis-jenis pupuk kimia seperti ini. Maka dari itu, apakah baik digunakan? Baik. Tetapi sekali lagi di awal sudah saya katakan bahwa aglonema kultur itu nutrisi awal ketika datang itu sudah cukup. Artinya maka mari kita gunakan secukupnya saja lah. Tidak jangan terlalu punya pemikiran ketika semakin banyak pupuk kimianya maka akan semakin baik, cepat baik. Enggak. Nah, menurut saya yakin justru malah itu salah satunya akan membuat akar itu busuk. Maka dari itu dipakai secukupnya saja. Nah, begitu yang bisa saya bagikan pada teman-teman semua terkait dengan media aglonema kultur. Monggo kalau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan dicoba. Dan selama ini yang cocok dengan iklim di tempat saya di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, itu adalah saya menggunakan komposisi ini. Kalau teman-teman mau mencoba, monggo silahkan. Prinsipnya satu, media yang paling baik adalah media yang paling cocok di lingkungan sekitar. Begitu dulu teman-teman video yang bisa saya bagikan terkait dengan media. Dan jangan lupa kalau ini bermanfaat, mohon monggo di subscribe, like, dan komen yang positif untuk membangun channel dan untuk komunikasi sharing-sharing terkait dengan aglonema. Secara pribadi, secara prinsip, saya sendiri juga masih belajar dan terus belajar, terutama kepada keadaan dan kepada senior-senior saya di dunia peragluan. Begitu, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.